Assalamualaikum, jumpa dengan Mrs. Hu. Ini adalah Ajeng Flores, toko kami yang tercipta karena adanya corona. Jadi toko dadakan ini ya. Saya ini pecinta tanaman ya, khususnya tanaman hias. Warna-warnanya yang cantik, bentuknya yang beraneka ragam itu kalau buat saya pribadi itu benar-benar menenangkan ya, bisa menghilangkan stres gitu ya. Gak nyangka, alhamdulillah karena adanya corona justru sekarang bisa jadi lahan bisnis ya, lahan cari uang. Nah, dari corona ini saya juga belajar lagi bahwa keadaan apapun, situasi apapun, senegatif apapun, kita itu harus tetap bersyukur dan mengambil hikmahnya, mengambil nilai positifnya dari yang negatif itu gitu. Awalnya tidak terfikir untuk menjadikan sebuah bisnis ya, hanya hobi aja, senang saya menanam bunga, merawat bunga gitu kan. Terus tanpa memikirkan apapun, sudahlah pokoknya saya senang aja merawat kan. Ternyata bunga-bunga saya yang tumbuh bagus banyak sekali itu, banyak banget teman-teman yang datang mau beli gitu kan awalnya. Ternyata oh, Allah kasih rejeki dari ketulusan saya nih mencintai dan merawat si bunga. Ada 2 poin nih yang udah saya dapatkan nih. Poin pertama adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, mensyukuri bahkan sesuatu yang kata orang kurang baik pun kita syukuri, kita ambil bagusnya, positifnya, dan itu Allah kasih nikmat, kasih rejeki. Kemudian yang keduanya, ketika kita menyayangi makhluk Tuhan dengan tanpa pamrih, apapun itu, Allah pasti akan membalasnya dengan kebaikan. Makanya benar kalau Ustadz Nas bilang, kebahagiaan kita itu ada pada kebahagiaan orang lain, rezeki kita itu ada pada kebahagiaan orang lain. Nah, tanaman pun sama, tanaman juga makhluk Tuhan gitu ya. Jadi 2 poin yang saya dapatkan nih. Terkadang saya tidak terlalu memikirkan keuntungan ya. Memang sepertinya naif sekali gitu ya, tetapi saya percaya banget bahwa ketika kita melakukan kebaikan, kita pasti akan mendapatkan kebaikan. Dan di dalam jual beli itu, dalam berniaga, dagang, usaha, bisnis apapun itu kan bukan hanya materi, bukan hanya uang, tetapi ada nilai ibadahnya, ada nilai tolong menolongnya, saling mendoakan. Dan ketika kita dengan berjualan itu kita bisa membahagiakan orang lain, itu adalah sebuah kebaikan yang dibayar gitu loh. Itu kalau kita keuntungannya kurang, misalnya kurang banyak ya, sedikit, tetapi kita masih bisa mendapatkan dari nilai pahalanya dan kebahagiaan orang lain, yang tentunya orang lain juga akan bahagia. Sampai saya nih dan anak saya ya, saya antar sendiri nih berdua, karena saya memang hanya bersama anak sekarang ya. Suami tidak di rumah, jadi kita antarkan barang gitu, kita setir sendiri, nyopir sendiri gitu ya, angkut barang gitu ya. Memang ya capek juga, tapi ada rasa kebahagiaan. Dengan begitu saya bisa bersilaturahmi kepada pelanggan gitu ya. Saya juga memang ya mendapatkan keuntungan, tetapi terkadang itu tidak sesuai dengan lelahnya, tapi ada kebahagiaan tersendiri, dan dari situlah usaha kami ternyata berkembang, alhamdulillah. Kemudian saya juga bekerja sama dengan beberapa adik-adik, saya sebutnya reseller ya. Nah, ini dari ibu-ibu rumah tangga gitu ya, sama teman-temannya anak saya gitu ya. Jadi mereka kan nganggur tuh, pengen ikut berjualan tapi nggak ada modal, gimana gitu ya. Udah nggak masalah, jual saja, tawarkan, nanti saya kasih harga di bawah harga saya jual gitu. Jadi ya untungnya sedikit, tapi senang banget gitu. Dengan begitu ternyata mereka bahagia, mereka senang, mereka dapat penghasilan gitu. Dan insya Allah dari kebahagiaan mereka juga mendoakan kebahagiaan saya gitu ya. Juga dengan adik-adik yang berjualan online gitu ya, jadi kadang mereka juga bikin video buat YouTube-nya, buat channel mereka dari tanaman saya, dan mereka itu sukses gitu, mereka bisa dapat keuntungan dari video itu gitu, dari tanaman-tanaman saya gitu. Malah saya yang nggak bisa, tapi nggak masalah karena memang mereka bisa dan mereka ada rezeki di situ ya gitu. Untuk jualan online seperti ini juga ya, itu saya lebih ke
mensupport barangnya aja deh, karena saya nggak bisa, saya biarkan yang muda-muda saja gitu ya. Ada poin lagi di sini ya, bahwa ketika kita berbagi itu kita tidak akan berkurang. Berbagi, memberi itu tidak mengurangi milik kita. Berbagi dalam artian saya tidak bisa berbagi, saya tidak memberi mereka uang, saya tidak memberi mereka secara cuma-cuma ya, tetapi dengan mereka bekerja, mereka mendapatkan keuntungan dengan misalnya mengupload video di tempat saya, mereka dapat keuntungan, itu juga termasuk berbagi kan, dan saya ikhlas insya Allah. Dan itu tidak merugikan saya, justru saya merasa beruntung gitu ya. Jadi poinnya yang selanjutnya adalah bahagiakan orang lain, berbagilah. Ketika kita berbagi, ketika ada orang lain yang bahagia karena melalui kita, karena kita penyebabnya kita, itu akan tambah lagi nikmatnya Allah gitu ya, akan datang lagi kebahagiaan yang lain. Jadi berbagi, memberi, membahagiakan orang lain itu tidak mengurangi, tetapi justru menambah gitu ya. Dari ketiga poin itu yang tidak kalah penting adalah niat. Jadi dari awal niatkan lillahi ta'ala untuk ibadah karena Allah, untuk mencapai ridhonya Allah. Jangan pernah kita bersedekah ya, bersedekah atau kita memberi atau kita berbuat apapun, niatnya adalah untuk melancarkan rizki. Kalau kita niatkan untuk melancarkan rizki, mungkin rizki kita akan mengalir deras, tapi ya hanya itu yang kita dapatkan. Kita tidak mendapatkan ridhonya Allah, padahal yang paling penting adalah ridhonya Allah. Ketika ridhonya Allah datang, apapun, jangankan rizki, apapun Allah berikan, rezeki pun akan mengikut dengan sendirinya. Semoga dari video saya, cerita saya, ada beberapa poin yang bisa diambil manfaatnya dan bermanfaat untuk kebahagiaan Bunda Sista sekalian ya. Assalamualaikum.